Kalau narik ke belakang Yan, apa sih momen yang buat kamu tiba-tiba kepincut untuk main skate? Natural aja dari main game, terus tahu-tahu pengen aja gitu. Nggak ada yang bikin nge-push, oh kamu pengen harus dibikin seperti apa main skate, gimana, nggak ada, jadi natural. Dari sejauh ini kamu ngeliat nggak apa yang bedain komunitas di Solo itu sendiri sama kota-kota lain? Sejauh ini beda banget sih, apalagi yang zaman dulu kan emang termasuk Solo tuh kan kota kecil ya. Jadi lihat pas aku misalkan ke Jakarta, Bali, Bandung gitu, proses majunya tuh, kemajuan skateboardingnya tuh sangat jauh dibandingkan kota besar lainnya gitu. Nah pada akhirnya kan aku ketemu kamu tuh, kenal siapa, oh skateboard tuh kayak gini ya, baru tahu, kebuka. Aku bawa ke komunitas di sini, aku ceritain, gini loh skateboard, kalau aku main di sana tuh kayak gini, ternyata gini. Pada saat itu yang dilakukan tuh cuma kamu aja tuh ada teman-teman yang lain seangkatan yang ke luar kota bareng gitu? Terus ya yang kamu lakukan berbagi insight pengalaman? Ya pastinya ada, sama kakakku juga kan, sama Naren juga kalau ke pertandingan gitu. Terus ada yang kemarin tuh Priyo Agung itu ikut tuh, mereka tuh kita bareng-bareng ke sana, tapi kan yang kompetisi kan aku deh. Biasanya kamu tim tempurnya. Teman-teman kan support. Nah ayo nah saat itu kan jadi kenal kan. Kalau biasanya kalau skater kan berjejaring ya. Ya terus aku ketemu kamu, ayo dong nih kenalin teman-temanku. Akhirnya mereka dapat insight juga pas di luar kota itu kan. Semua pas lagi kita ngobrol. Iya, akhirnya pas di balik ke Solo gitu kita berbagi sharing juga, mereka juga bantuin bu. Iya gini. Nah gitu. Jadi kan yang kamu bilang tadi cuma sekedar ngobrol gitu, maksudnya kamu berbagi lagi, sharing secara informasi. Ada nggak satu hal itu? Pastinya. Ngapain? Pastinya ya tongkrongan skate lah. Kalau kita adaptasinya kan semua tuh pasti dari Amerika dulu tuh, baru masuk ke Indonesia, dari kota-kota besar yang anak-anak, misalnya anak Jakarta yang pernah ketemu sama pro-pro luar atau gimana, dan pastinya tuh jadi salah satunya kayak tongkrongannya gitu. Tapi sendiri kan tongkrongannya kayak gimana, terus cara-caranya kenakalan. Ya itulah. Dan itu kan balik ke Solo tuh ya kita jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya ngikut semua itu. Pengennya tuh emang, kalau aku sendiri pengennya tuh skateboarding itu kayak sebagaimana mestinya skateboarding itu terlahir gitu dong. Lahir dengan jalannya. Ya gitu. Apakah ada pengaruh dari si kultur dari kota Solo itu sendiri yang ngebentuk komunitas, maksudnya keunikan dibanding kota lain? Itu kayak nggak kepikiran gitu dong kalau hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita tuh menjadi punya identik sendiri tuh kayak apa ya natural, nggak yang apakah kita terbentuk dari budaya gini tuh nggak sampai kepikiran gitu. Itu nggak sampai kepikiran. Sama aja ya, nggak ada sih. 20 tahun lebih ya, 22 tahun. Ya 22 tahun. Selama 22 tahun itu kamu lihat perkembangannya dong, perkembangan apa yang membedakan di tahun awal-awal kamu main sampai sama sekarang? Jauh banget sih. Dari apapun. Dari dulu kita misalkan, aku tuh kan bukan di Solo, bukan generasi awal ya. Jadi aku kalau nggak salah aku tuh generasi ketiga kalau nggak salah. Itu dari generasi awal itu udah mengupayakan misalkan skatepark deh. Dari tahun aku pertama main itu. Akhirnya sekarang di Solo ada skatepark di tahun 2021. Purwosari itu. Terus fasilitas berarti ada fasilitas berbeda. Terus yang kedua adalah ini skate shop.
Oke, skate industrinya. shop industri. Dulu tuh ada dong. Hmm. Terus tapi apa ya? Semakin ke depan itu industrinya semakin berkembang. Ada brand-brand kayak skate shop, ada brand skate yang lain itu ada. Base dari Solo juga ada mulai muncul lagi. Terus dari situ kan dari industri berkembang juga, insight-nya skater-skaternya juga semakin maju karena kalau skate shop itu kan tempat tongkrongan ya. Iya, benar. Kalau skate park itu kan kita kumpul main, nongkrongnya biasanya di skate shop. Nah, di skate shop kan berbagi informasi. Banyak banget informasi, misalkan kita nongkrong, ngobrolin trik, ngobrolin video, ngobrolin apa, akhirnya skaternya juga ikut berkembang. Dan perkembangannya juga nggak main-main sih. Misalkan kamu juga tahu sendiri kan ada kayak Basra sekarang, ada Oh iya. Seya. Aku juga termasuk salah satu saksi yang melihat perjalanan karir Basral ya. Iya sang, sangat. Jadi dia masih kecil tuh, gitu. Nah, tuh Ya, itu apaan? Miniatur maksudnya. dari kecil tuh. Dia kan sama aku terus dulu pas kecil. Nah itu kamu momen katanya aku pernah dengar ya selentingan Oh. kamu kayak mulai notice nih Basral ngeliat itu terus kamu yang bawa akhirnya. Oh itu kalau soal itu kan si Basral itu aku rasa 1001 dong. Maksud cerita di dalamnya tuh ya nggak kayak emang bener-bener tidak semua orang itu kayak dia gitu loh. Hanya sedikit segelintir orang. Ya awal dia main ketemu sama aku masih biasa tuh. Oh pada saat itu kamu belum notice kayak anak ini punya talent atau Aku cuma lihat anak kecil main skate. itu aja. Tapi cuman Tapi waktu momen itu ada juga anak-anak yang seumuran Basral main. ada. Kayak Marsal itu seumuran tuh sama Basra. Nah, aku lihat. Tapi aku sama anak kecil gitu kan seneng tuh. Anak kecil main skate itu seneng. Nah, aku lihat kok makin lama ada perkembangan. Terus yang paling gila lagi kalau ngobrolin si Basra itu paling gila lagi dia. Aku buka Malibu pertama. First customer itu dia. Oh ya, Itu first customer tuh dia. Aku masih ada tuh foto-fotonya dia pas itu. Dan dia itu emang bener-bener kayak hunger banget sama skateboarding gitu. Oke. Kalau lapar pengen, oh skate shop ada skate shop nih. Padahal itu dia baru aja main tuh. Dia datang langsung belanja tuh. ngechat tuh, Mas udah buka belum? Udah buka belum? Udah gak sabar ya? Udah nggak sabar. Udah nih. Terus dia beli papan gini hasil ini fitrah. Oh iya. Hasil dapat hasil lebaran kan itu. Oh ini angpau ya. Angpau. Terus. Terus akhirnya dia tuh beli. Setelah dia beli papan baru tuh dia pakai. Loh kok progresnya bagus, Oh makin bagus ya. makin bagus. Akhirnya aku support lah ke dia. Apa sih yang kamu kurang nih di peralatan kamu? Awal mulanya dia tuh gitu. Yo nih aku support. Terus aku bawa ke, dulu kan belum ada skatepark tuh. Oh Basral itu kan aku ketemu dia itu di tahun-tahun 2017 kan, belum ada skatepark tuh. Oke. Aku bawa ke Jogja, terus aku istilahnya promosiin lah ke brand. Ini loh ada bagus potensial nih. Makanya dia kan dulu sempat gabung sama Dut, sama Elo kan gabung sama kita juga Oh kan. itu lewat jalur kamu yang comblangin ya. Ya macam seperti itu. Manajer secara tidak langsung. Support lah. Ini soalnya dia progres banget. Orang baru 8 bulan main udah frog flip out. Ajaib sih. 8 bulan makanya 1000 banding 1 kan. Ya. Ajaib dia itu emang. Maksudnya udah mulai kelihatan bakatnya Yes. sampai sekarang ya maksudnya di jalur. Bahkan sampai sekarang juga kamu masih support dia. Ya aku support dia juga support ke kita juga kok. Iya. Saling support gitu. Apa yang kamu rasain di Kalikunya? Menjadi seorang pengusaha skate shop di industri lah. Akhirnya kan kamu sebagai skateboarder terus akhirnya jadi pelaku industri skateboard itu sendiri. Apa yang kamu rasain? Wah itu sangat berliku-liku sih. Tapi kita nggak mau ambil pusing lah. Istilahnya Namanya bisnis kalian ya emang berat. Tapi nggak mau ambil pusing dan aku cuman pengen ya Malibu itu masih di rootsnya skateboarding tuh masih kuat. Maksudnya harus dalam Ya maksudnya tuh emang kayak tadi sebagaimana mestinya skateboarding loh.
tempat lahirnya, awal mulanya tuh kayak gini. Ya aku harus ngelakuin itu gitu aja. Semacam apa ya? Kita tuh kalau Treatment sketch shop yang di luar kamu pengen lakuin juga sama. yes, lebih ke industrinya sih, bukan sketch shopnya. Ke industri. Cara mainnya berarti. Caranya misalkan gini, kita masih ada full length video. Oke. Kita bikin full length sketch video, dengan itu kan juga budgeting dan lain-lain itu kan tetap harus ada kan. Nah, makanya kita ada Malibu itu menjadi kendaraannya skater-skater. Siapa yang mau ikut ke bikin video part, ayo kita jembatanin. Tapi kamu sampai hari ini masih pikiran kayak energi main skateboard masih dong, untuk kegiatan main skateboard? Aku masih main skate, masih. Semangatnya masih ada? Semangatnya ada, tapi memang dari napas dari itu memang udah turun sih semuanya. Energinya udah turun. Kamu ngerasain main skateboard kehidupan kamu sebelum masih bujang sama sudah tidak bujang lagi? Wah, jauh banget dong. Soal energinya sangat terkuras sekali. Ya. Satu energi, yang kedua mau nggak mau emang mental sama nyali sih udah surut. Kenapa bisa? Apa hubungannya? Maksudnya dengan kamu sudah tidak bujang lagi, kenapa mental kamu hilang? Karena fokusnya Mental pasti untuk ngawinin orang? Udah kawin? Apa hubungannya? Ya kan karena fokusnya pasti beda kan. Fokusnya Oke. pasti lebih ke keluarga. Ada prioritas. Ada prioritas. Pasti fokus ke keluarga, otomatis main skate-nya juga mulai agak surut. Maksudnya udah nggak kayak dulu kan tiap hari malam diajakin skate, ayo skate, pagi skate, ayo skate. Sekarang kan udah nggak bisa gitu. Ini seru nih. Aku tuh sebetulnya pengen ngobrol bahas yang soal kehidupanmu yang sekarang, terus ngobrolin kamu perjalanan kamu skate, karena jujur aku sama kamu tuh ketemu kan cuman event doang, kalau enggak lagi filming kayak minum, tapi kayaknya sambil ngopi depan Asik tuh. yuk ngopi lah. Boleh. Jadi anak-anak terhitung intens dong nongkrong di sini. Maksudnya kan ini ada sketch mau ada tempat kopi, menurut aku sih kayak tempatnya cozy aja, enak banget. Ya enak ya. Terus anak skateboard tiap hari tuh. Hampir setiap hari. Ngapain mereka dong sih? Ya aneh-aneh dia, kadang cuman ya tongkrongan skate yang nakal-nakal tuh juga ada. Cuman main-main biasa kayak tadi tuh main Nongkrong. kartu, nongkrong, cerita-cerita gitu. Itu setiap hari nih. Hampir setiap hari. Menurutmu apa yang membuat komunitas skate di Solo itu tetap hidup? Apa yang membuat skate? Ya karena skaternya itu mereka masih pada konsisten, yang dari yang tua lebih generasi pertama tuh masih main skate loh dong. Serius sampai sekarang? Masih sekarang. Kamu tahu ini nggak? Ya pasti tahu lah, Opa. Rico Pramono. Ya, Itu kan asal Solo tuh. itu generasi pertama Solo tuh. Tapi dia nggak berkomunitas, Opa. Oke. Jadi generasi pertama itu namanya Prio Agung. Kemarin kita ketemu. Iya. Masih main skate kan kemarin? Gila ya itu. Ya. Dan mainnya juga masih oke. Gitu. Nah, dia itu terinspirasi dari Opa. Opa tuh sering main, Rico Pramono sering main di depan rumahnya. Di tahun 96 kalau nggak salah. Terus si Prio Agung tuh sering nonton, kepengen gitu loh. Akhirnya dia main sama temen-temennya. Dan dia masih main sampai sekarang. Terus itu yang ibaratnya kayak membuka komunitas awal di skateboard. Di mana kalau tahu Yan? Kalau pertama itu dia masih bergerombol lah ya. Itu dulu namanya di Monumen 45 dia. Lalu dia pindah di Manahan. Oke, mana? Nah, di Manahan tahun 98 lalu dia bikin komunitas namanya Manahan Skateboarding Division. Nah, MSD. Nah, itu bareng sama si beberapa teman-teman yang dari Jakarta pindah ke Solo, kayak yang namanya Doni Tabian gitu. Akhirnya dia bentuk barang di situ MSD itu. Apa yang membuat Solo ini tetap hidup, dan juga aku melihat dari mungkin pada saat tahun itu ya Solo termasuk apa ya, misalnya untuk skateboardnya masih serba dengan keterbatasan lah ya. Apalagi era informasi kayak gitu, tapi mereka masih bisa ngerelain yang cuman terbatasan hanya handycam, itu pun juga gara-gara di Bandung. Itu yang membuat anak-anak skateboard itu terus apa ya, membuat sesuatu hal nggak berhenti di situ. Betul. Berarti spiritnya ya. Spiritnya.
Nah waktu kamu pertama kali, ya aku bisa bilang perjalananmu berarti lumayan disupport sama orang tua. Akhirnya dibeliin juga kan? Akhirnya dibeliin juga, tapi aku termasuk gini. Jadi untuk ngobrolin itu, aku termasuk orang yang awal memang disupport, tapi orang tua aku tuh juga terserah kamu menentukan jalan hidup apa. Oh berarti ya maksudnya dengan memilih kamu sejauh ini waktu kamu lagi masa-masa muda itu kamu memilih skateboard, maksudnya tidak ada penolakan, maksudnya kayak memprotek kamu. Nggak ada sama sekali. Jadi dibebasin. Lucunya itu kalau aku bebas memilih apa, kalau saat itu aku nggak milih skateboard, nggak tahu tuh mungkin jadi apa. Lebih sukses kayaknya. Skating kamu nih? Oke, boleh. Masih kuat nih? Siap. Aku Wah. pengen lihat kamu main, tapi yang aku pengen ngerjain kamu sih. Yang agak lumayan. Aku pengen lihat Yayan sekitar 10 tahun yang lalu apa masih bisa nggak deh? Ya? Main santai aja lah. Coba santai, kita sekalian nanti mampir ke skatepark apa? Purwosari ya. Purwosari. Siap. Oke. Yaudah deh. Let's go. Let's Gua ngerokok go. dulu nih, depan nggak bisa ngerokok ini. Oke.